Sama, orang nggak sholat kok badannya sehat, nggak puasa rezekinya lancar, apalagi Pak? Ya, nggak punya problem, nggak punya masalah. Ini bukan disayang, ini namanya dibenci. Karena tanda orang dicintai Allah akan didekatkan dengan kebaikan dan didekatkan dengan orang-orang yang membimbing dia sehingga dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, yang punya hutang semoga Allah lunasi hutang-hutangnya, yang punya masalah semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua semoga istiqomah menjalankan perintah Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa durriyyati wa baitihi syai'un lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin hadis nomor 391. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh penduduk langit dan bumi. Jadi hadis ini nanti akan disampaikan kalau Bapak ini dicintai Allah, pertama kali yang cinta dengan kita ini penduduk langit, nanti baru turun ke penduduk bumi. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allah ta'ala al-'abda nada Jibril inna Allah ta'ala yuhibbu fulan fa'ahbibhu fayuhibbu Jibril fannadi fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama' summa yuhibbu al-qabul fil ardi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka malaikat Jibril akan berseru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Nah ini Pak. Jadi yang ngasih tahu siapa? Malaikat Jibril. Ya tentunya dikasih tahu Allah dulu. Allah ngasih tahu, baru malaikat Jibril menyampaikan. Nanti di hadis bawah ada keterangan. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Seorang apa? Sesungguhnya Allah mencintai si fulan.
maka cintailah fulan, ya, fa'ahibhu, maka cintailah fulan. Lalu Jibril mencintai si fulan. Kemudian diserukan kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Lalu semua penduduk langit pun mencintai si fulan. Kemudian si fulan menjadi orang yang diterima di bumi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini perlu kita pahami, Pak. Ini namanya cinta. Nanti apa manfaat cinta? Kita sudah sampaikan kemarin. Manfaat orang yang dicintai Allah, Allah akan mudahkan dia melakukan hal-hal yang Allah cintai. Sebagaimana Allah mudahkan dia untuk sholat, untuk baca Quran dan lain sebagainya. Wa fi riwayatnya, dalam riwayat yang lain miliknya Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala idza ahabba abdan da'a Jibril. Dalam riwayat yang lain milik Imam Muslim disampaikan, jadi kenapa ini ada hadis istilahnya milik Imam Muslim? Kalau yang di atas kalimatnya yang dimiliki oleh Imam Bukhari dengan sanad matan yang dimiliki oleh Imam Muslim sama, Pak. Makanya ketika Bukhari dan Muslim teksnya sama, hadisnya disebut muttafaqun alaih. Berarti muttafaqun alaih ini hadisnya sama antara miliknya Imam Bukhari dan miliknya siapa? Imam Muslim. Namun ketika hadisnya tidak sama dengan miliknya Imam Bukhari, maka disebut li muslimin. Berarti ini hadis matan hadisnya atau isi hadisnya itu riwayatnya milik siapa? Imam Muslim. Maka ini disampaikan, dan dalam riwayat yang lain milik Imam Muslim disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dipanggil. Jibril di sini. Kenapa yang dipanggil Jibril? Karena memang Sayyidul Malaikah itu Jibril, kan? Pemimpinnya para malaikat itu Jibril. Ya, kalau Sayyidul Anbiya wal Mursalin baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ini tadi hari Senin ya, kemarin kita bikin acara Maulid sebagai wujud tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang Agustusan aja diperingati loh, Pak. Agustusan loh, Pak. Bahkan memperingati Agustusan ada yang gak jelas. Hari kemerdekaan dibuat dangdutan, macam-macam. Itu gak ada yang bilang bid'ah. Gak ada yang bilang bid'ah. Ini Nabi Muhammad, ya, orang baca sejarah Nabi, baca Quran, kumpul bareng, mengenang jasa-jasa Rasulullah, dianggap bid'ah. Kan aneh Pak sebenarnya ini, Pak. Agustusan sama ya? Sama ya? Sama, sebenarnya sama, Pak. Harusnya ya jangan maulid doang ya. Harusnya yang lain dibilang gitu, tapi lucu ada umat. Itu umat Nabi lah. Jelas apapun yang terjadi, kita ini berusaha untuk mengenang dan itibar mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita baca lagi. Sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia, kata Allah. Lalu Jibril pun mencintai dia. Enak, malaikat itu gak punya nafsu. Jadi malaikat itu diperintah apa saja nurut, suruh sujud sampai hari kiamat, suruh rukuk sampai hari kiamat. Jadi ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj itu, Nabi melihat itu ada malaikat yang rukuk saja itu sampai hari kiamat. Ada yang malaikatnya sujud, ada yang malaikatnya cuma berdiri saja. Maka Nabi pengen ada ibadah yang di situ dikumpulkan semua ibadahnya malaikat. Maka disebut sholat. Sholat itu ada ibadah rukuknya, ada sujudnya, ada yang berdiri, ada yang tidak, macam-macam. Nah ini karena malaikat gak punya nafsu ya, disuruh cinta banget. Ini malaikat. Karena sifatnya malaikat itu apa? Ya selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian diserukan kepada penduduk langit. Jadi ketika malaikat Jibril diberitahu bahwa Allah mencintai fulan, maka Jibril mencintai fulan. Lalu Jibril manggil semua penduduk langit, dikumpulkan sambil berseru, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Lalu semua penduduk langit pun mencintai si fulan. Kemudian si fulan menjadi orang yang diterima di bumi. Dan ketika Allah membenci kepada seorang hamba, jadi setiap segala sesuatu itu pasti ada muqabalah, Pak. Ada hitam, lawannya apa? Putih. Ada cinta, lawannya benci. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, mempunyai sifat Ar-Rahim. Tapi juga Allah juga memiliki sifat ghadab, benci. Ya. Ini termasuk sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah benci juga. Jika Allah cinta, Allah juga punya sifat benci. Ya. Dan ketika Allah membenci kepada seorang hamba, ini perhatikan, maka dia akan memanggil malaikat Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah kamu kepadanya. Ini sama. Ada kiai manggil santrinya, wahai santri-santriku, aku senang sama ulama ini, kalian harus mencintai dia. Nah, ini boleh Pak, kayak gitu tuh gak apa-apa sebenarnya Pak. Ini kalau kita bilang kampanye ya, kampanye bukan ini? Hah? Kampanye bukan ini Pak? Kampanye kan? Kampanye sama Pak. Allah bilang, Jibril sini, aku cinta sama dia, cintai dia. Jibril senang, Jibril bilang ke semua penduduk, sesungguhnya Allah mencintai dia, maka cintailah dia. Sama. Kampanye ini boleh, jadi bukan provokasi. Ya, provokasi itu ketika orang tidak salah kita benci gitu Pak. Dan membuat orang itu apa? Membenci sesuatu yang benar, itu enggak boleh. Nah ini Allah mengajarkan kepada kita, kalau memang dia layak dibenci, ya dibenci saja. Dan boleh kita menyuruh orang untuk membenci dia, itu nggak apa-apa. Itu saya nggak suka si fulan karena dia ngelakuin gini. Bapak nggak ngerasa ya? Dulu kan waktu 212 itu kampanye membenci satu orang tuh Pak. Ngerasain nggak Bapak kemarin? 212 itu berapa ribu orang itu? Itu disuruh benci berapa orang sih Pak? Berapa orang yang dibenci? Cuma satu orang. Sebenarnya Bapak yang ngelakuin ini juga sama. Sampai Bapak datang bawa baju putih di Monas, macam-macam. Kampanyenya cuma satu, ya kan? Membela Quran. Tapi kan ada yang dibenci juga kan? Ada yang dicintai, ada yang dibenci. Ini juga sama. Allah bilang, ya, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah kamu kepadanya. Lalu Jibril pun membencinya. Kemudian diserukan di penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian orang ini menjadi orang yang dibenci di bumi. Kalau bahasa Arabnya summatudhu lahul baghdha fil ardi. Keterangan yang dimaksud dengan dia akan diterima di bumi adalah dia akan dicintai dan diterima oleh hati orang-orang yang bagus agamanya dan diterima oleh orang-orang yang menjadi ahli kebaikan. Dulu Pak, ketika saya ngaji hadis ini tuh, saya itu bilang gini dalam hati saya waktu saya masih mondok, berarti kalau penggemarnya banyak, dia dicintai Allah, gitu loh ya. Kalau Bapak baca teks tekstual saja, maksudnya Bapak baca hadis yang muttafaqun alaih yang di atas, Bapak kan akan mengambil kesimpulan, orang kalau dicintai banyak manusia, berarti dia dicintai Allah. Kalau kita baca secara tekstual ya, karena kalimatnya kan yang di atas itu, kemudian si fulan menjadi orang yang diterima di bumi, artinya banyak penggemarnya, banyak orang yang cinta kepada dia. Maka setelah kita buka di sarah hadis, disampaikan makna diterima di bumi adalah
orang-orang yang hatinya bersih, agamanya bagus, jadi jatuh cinta sama dia. Itu loh Pak. Berarti tidak semuanya. Dan kalau semuanya penyanyi dangdut, sekali konser yang datang berapa itu Pak? Berapa Pak jumlahnya yang datang? Artis-artis Korea K-pop itu yang kalau konser itu datang banyak, tiketnya harga 10 juta lo dibeli, habis itu. Terus mereka dicintai Allah. Repot ini kalau memahami hadis secara tekstual itu kayak gitu. Makanya sering disampaikan oleh para guru, para ustadz itu, belajar hadis itu tidak boleh hanya memahami tekstualnya saja. Karena hadis itu ada sanad, hadis ada hal, ya. Jadi kita harus pahami betul. Maksudnya dicintai penduduk bumi itu penduduk bumi yang gimana gitu loh Pak. Kira-kira kalau yang mencintainya orang-orang nggak sholat, orang-orang ahli maksiat, apakah itu pantas untuk disebut dengan diterima di bumi? Kalau perbandingan banyak dan dikit, yang jadi pengikutnya Nabi Musa dengan pengikutnya Fir'aun banyakan mana? Banyakan mana Pak? Lah, Fir'aun sama Nabi Musa yang dicintai Allah yang mana? Nabi Musa kan? Berarti kita tidak boleh mengartikan hanya tekstualnya saja. Berarti kalau penggemarnya banyak, dia dicintai Allah Ustaz. Penyanyi-penyanyi itu penggemarnya oke Ustaz. Apalagi penyanyi-penyanyi kafir itu Bapak bisa lihat kapasitasnya kali berdunia gitu. Kali berdunia. Bukan hanya satu negara, berbagai macam negara. Itu kan serem itu. Dan kalau kita bilang diterima oleh banyak penduduk bumi ya, maka disaring, ada filternya di sini. Ternyata yang dimaksud diterima di sini adalah dia akan dicintai dan diterima oleh hati orang-orang yang bagus agamanya dan diterima oleh orang-orang yang menjadi ahli kebaikan. Imam Syafi'i termasuk hadis ini Pak. Saya bisa menjamin. Bahkan ulama semua menjamin kalau beliau itu dicintai oleh orang-orang soleh. Ya, Imam Syafi'i, beliau sudah meninggal, tapi namanya masih harum sampai sekarang. Buya Hamka, Bapak paham kan? Itu beliau sudah meninggal, tapi namanya masih disebut. Mbah Maimun Zubair, ulama-ulama karismatik. Nah itu mereka memang masuk hadis ini. Bahkan yang tidak pernah ketemu saja cinta Pak. Gak pernah ketemu coba. Bapak tidak pernah ketemu Imam Syafi'i, cinta nggak dengan Imam Syafi'i? Cinta. Bapak nggak pernah ketemu dengan siapa? Abu Bakar, cinta nggak dengan Abu Bakar? Cinta. Bapak nggak pernah ketemu dengan Umar bin Khattab, senang nggak dengan Umar bin Khattab? Senang. Itu sahabat, semuanya adalah orang-orang yang dicintai Allah. Ya, ini yang disebut dengan Allah mencintai Abu Bakar. Maka Jibril mencintai Abu Bakar, semua malaikat mencintai Abu Bakar. Maka ulama mengatakan ada orang yang dicintai banyak orang di dunia, tapi begitu naik ke langit Pak, gak ada yang kenal dia satupun. Karena pembahasan pertama kita ini, orang kalau dicintai Allah, yang pertama kali cinta dia itu bukan manusia, tapi siapa? Malaikat, penduduk langit. Ya, gak ada yang cinta sama dia di langit 1, gak ada langit 2, gak ada langit 3, gak ada langit 4, gak ada langit 5 sampai 7 itu gak ada yang cinta sama dia. Tapi ada orang yang tidak terkenal, namanya loh jarang disebut. Tapi begitu naik ke langit 1, semua penduduk langit 1 kenal dan mengidolakan dia. Termasuk orang-orang yang duduk dalam pengajian seperti ini Pak. Ya. Majtama'a qauman fi baitin min buyutillah, dalam hadis tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah-rumahnya Allah, ya. Itu ada kalimat malaikat akan berkerumun, rahmat akan turun, dan nama-nama peserta majelis ini akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Bapak pengen dikenal di langit apa di bumi Pak?
Manfaatnya apa sih kalau dikenal di bumi, Pak? Orang itu lebih membutuhkan pertolongan dari langit daripada pertolongan di dunia. Karena di dunia itu ya seperti namanya juga dunia. Hari ini dia teman, besok jadi musuh. Besok musuh, besoknya jadi teman. Gak ada yang paten. Orang-orang dunia itu gak ada yang paten. Sehingga ulama sering menyampaikan, jangan engkau mencintai orang berlebihan, karena bisa jadi kamu akan membencinya di keesokan hari. Bapak ngerasain toh zaman dulu Pak Jokowi dengan Prabowo, ngerasain banget kan Pak? Gantian Pak Prabowo dengan Anies gimana? Drastis toh Pak. Itu ngerasain saya juga. Dulu waktu zaman pemilihan apa? Pak Jokowi dengan Prabowo, semua dukung siapa? Nah, sekarang gantian Pak Anies sama apa dukung siapa? Berubah. Nah, itulah manusia gak konsekuen dengan citanya, gampang berubah. Kalau orang bilang ini manusia itu makhluk yang paling susah ditebak, karena manusia punya namanya kolab. Kolab itu artinya apa? Hati. Dan sifatnya hati itu taqallub, artinya gampang berubah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah surat Maryam ayat ke-96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, Allah tanamkan di dalam hatinya untuk mencintai orang-orang yang Allah cintai. Jadi ciri-ciri orang yang dicintai Allah itu orang-orang soleh cinta dengan orang tersebut. Bapak kalkulasi aja. Sekarang kita belajar kalkulasi Pak. Teman bapak yang soleh sama yang nggak soleh banyakan mana? Udah gitu aja. Banyakan mana kira-kira Pak? Di grup lah, jangan di grup, di WA. Teman-teman bapak yang orangnya soleh, orang yang baik, ngajak sholat, ngajak ngaji itu lebih banyak apa lebih dikit? Nah, ciri-ciri orang yang dicintai Allah itu lebih banyak temannya orang-orang soleh dibandingkan orang-orang yang nggak soleh. Karena kalau orang sudah dicintai Allah, itu seperti anak kesayangan, akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, Pak. Benar nggak, Pak? Dijauhkan dari teman-teman yang nggak sholat. Jangan, ini kesayangan saya ini. Kamu yang nggak sholat jangan deket dong. Maka orang-orang yang dicintai Allah itu lebih cenderung nggak punya teman malah kadang. Ya, kerjaannya zikir, sholat, ibadah, ngaji, zikir, sholat, ibadah, ngaji. Kayak kemarin kita bahas ada sahabat namanya Sa'ad bin Adoniyah. Beliau itu mah nggak ada teman, kalau nggak diajak ngobrol, nggak ngobrol. Oh berarti dia nggak dicintai Allah. Orang-orang yang seperti itu loh Pak, kadang itu orang-orang yang dicintai Allah loh Pak. Jadi kita kasih kesimpulan bahwa orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang lebih banyak didekatkan dengan kebaikan. Ya, nah ini kita kasih kesimpulan nih. Dan menjadi kebalikannya bagi orang-orang yang dibenci oleh Allah, di mana mereka akan dijauhkan dari kebaikan. Semakin banyak kita dekat dengan orang-orang batil, semakin banyak kita dekat dengan pelaku maksiat, itu tanda bukti rasa cinta Allah ke kita ini berkurang, Pak. Pak Ustaz, kok bisa ya? Saya kok bisa temenan sama orang-orang bejat ya? Jangan kamu gak sholat. Iya, saya mau jarang sholat, Ustaz. Pantes. Ustaz, saya kok makin kesini kok saya kok jadi gak nikmat ibadahnya. Jangan-jangan kamu mulai dijauhkan dari kebaikan. Jadi orang yang dibenci Allah itu bisa terlihat dari dirinya itu bisa terlihat, Pak. Lebih banyak deketin kebaikan apa keburukan? Kalau lebih banyak deketin keburukan,
berarti dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dijauhkan dari kebaikan. Dan ketaatan, dijauhkan dari ketaatan juga termasuk Pak. Biasanya jamaah zuhur, sekarang sholatnya di rumah. Enakan di rumah Ustaz, nggak usah nungguin komat. Ya iya sholat sendiri. Nungguin komat gimana? Ya, biasanya pengajian, jadi nggak pengajian. Enakan di rumah ngopi sambil nonton berita politik Ustaz. Ya enak sih Pak, tapi ketika orang dijauhkan dari hal-hal baik, itu tanda bukti dia dijauhi dari Allah. Karena memang kebalikannya itu tadi, akan dijauhkan dari kebaikan dan ketaatan. Dan orang-orang yang hatinya bersih akan dijadikan membenci kepada orang tersebut, sehingga dia tidak akan mendapat bimbingan dari para ulama dan orang-orang yang soleh. Termasuk orang yang dibenci Allah, Allah jauhkan dari majelis ilmu. Ikut pengajian di mu'alas tenang gitu loh Pak. Ustaz, saya kalau nggak ikut pengajian apa masih? Ya Allah nggak pengen kamu menjadi kebaikan kok. Allah nggak pengen kamu jadi orang soleh. Allah nggak pengen kamu jadi orang taat. Makanya kamu nggak dikasih guru, kamu nggak dikasih mursyid, kamu nggak dikasih pembimbing, kamu dibebasin sama Allah untuk ngelakuin maksiat. Itu bukan berarti nikmat itu adab itu. Adab yang kita nggak terasa, namanya istidrot. Istidrot itu apa sih? Orang yang diberikan kelapangan untuk jauh dari kebaikan dan dimudahkan untuk mendekati keburukan. Istidrot. Gak sholat tapi badan sehat. Kata Ustaz, kalau nggak sholat banyak masalah. Saya nggak sholat mobil nambah 3 Ustaz. Kerjaan lancar. Anak-anak nggak ada yang bermasalah, anak-anak lulus semua, kuliahnya bagus. Mana katanya nggak sholat? Ya, terserah. Di sini jelasinnya agak susah, karena membiarkan seorang anak dan tidak pernah bertanya anak ini kemana, itu ada bukti bapaknya ini nggak suka lagi dengan anak tersebut. Ketika anak nggak ditelepon, pulang malam aja nggak dicari nih anak. Bapakmu gak pernah nelpon kamu, ini udah jam 12 loh. Alah, bapak mana peduli sama saya. Saya gak pulang pun juga gak dicari. Itu berarti bapaknya gak sayang nih. Gak sayang nih bapaknya sama anak tersebut. Kalau dikit-dikit ditelepon, ditanya, di WA, ini tanda sayang. Sama, orang gak sholat kok badannya sehat, gak puasa, rezekinya lancar. Apa lagi Pak? Ya, nggak punya problem, nggak punya masalah. Ini bukan disayang, ini namanya dibenci. Karena tanda orang dicintai Allah akan didekatkan dengan kebaikan dan didekatkan dengan orang-orang yang membimbing dia sehingga dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak bisa ke masjid 5 waktu jamaah, ini Allah masih sayang sama kita nih. Alhamdulillah Ustaz, walaupun saya ini kerjaannya padat, tapi saya masih bisa jamaah 5 waktu Ustaz. Untung saya punya bos itu toleransinya tinggi Ustaz. Bos saya Kristen, tapi kalau saya sholat jamaah nggak dilarang. Itu tanda masih Allah ciptakan. Di Thailand, bukan di Thailand, di mana itu di Cina, itu ada santri kerja di restoran orang kafir. Itu kalau mau sholat harus di toilet. Coba Pak, sholatnya di toilet. Karena kalau ketahuan sholat itu dihukum, dia dipotong gajinya. Ini Allah kita syukur, alhamdulillah sholatnya kita nggak pernah sholat di toilet Pak. Sholat kita di mana? Di masjid, di musola, di rumah juga tempatnya bagus. Ada beberapa hamba Allah mau sholat aja segitunya Pak, susahnya itu. Ya, ada orang yang dibikin sibuk sehingga dia tidak bisa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita koreksi diri kita masing-masing. Kira-kira dalam 1 hari ini tadi lebih banyak hal kebaikan yang kita dapat, apa lebih banyak hal buruk yang kita dapat. Hadis nomor 392. Mencintai Al-Quran adalah tanda seseorang
mencintai Allah. Nah ini penting ya. Jadi kalau Bapak cinta sama Allah, bisa dilihat dari seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW ba'asa rajulan ala sariyah. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Fas'aluhu faqala li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Rasulullah sallallahu akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengirim seorang laki-laki kepada satu pasukan kecil namanya Sariyah. Dan laki-laki Sariyah itu nama satu pasukan yang Nabi gak ikut Pak. Jumlahnya biasanya gak banyak. Dan laki-laki tersebut ketika membacakan bacaan surat untuk sahabat-sahabatnya, dalam sholat mereka selalu menghatamkan surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Jadi ini ada bid'ah ini bid'ah. Tapi Nabi gak bilang sesat ya. Nabi ini ada kasus sahabat selama melakukan perjalanan sepanjang sholat itu selalu baca Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Isya Al-Ikhlas lagi. Subuh Al-Ikhlas lagi. Akhirnya dikomplain sama sahabat-sahabat yang lain. Imam kok baca Al-Ikhlas mulu. Inilah. Loh, ini benar ini hadisnya. Ustaz, tempat kami tarawih kok alam taro ya. Alam taro mulu. Ada dalilnya Pak sebenarnya. Cuma kita kan ngajinya itu kadang juga nyampe atau nggak tahu, kita suka menyindir, komplain gitu loh. Yang baca alam taro, alam baca alhamdulillah mutakasur itu kan diulang-ulang itu. Hari ini besok itu terus. Ada dalilnya enggak? Zaman Nabi bukan hanya alhamdulillah mutakasur, Al-Ikhlas berkali-kali. Berminggu-minggu baca Al-Ikhlas terus. Dikomplain sama sahabat. Jenuh juga si sahabat dengar apa imamnya baca ya, kayak bapak lah. Di musola kami kul lah. Ini sama Pak. Ini ada hadisnya. Dan ketika mereka kembali ke Madinah, mereka menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah. Sama kayak bapak. Ustaz, acara nikahan yasinan, orang meninggal yasinan, bangun rumah yasinan, apalagi beli motor baru yasinan. Ada dalilnya? Ada. Ini dalilnya. Mengkhususkan surat-surat tertentu yang dibaca lebih banyak dibandingkan yang lain itu boleh dengan niatnya harus betul. Niatnya cinta kepada Allah. Itu loh Pak, ini tak terjadi. Jadi bukan bid'ah itu sebenarnya. Nabi gak pernah bikin. Lah ini sahabat juga Nabi gak pernah bikin loh Pak. Emang Nabi baca Qul terus? Enggak kan? Yang lakuin siapa? Sahabat. Nabi marah enggak? Enggak. Nabi bilang gini malah. Maka Nabi bersabda, tanyakanlah kepadanya karena hal apa dia melakukan hal tersebut. Lalu mereka bertanya kepadanya dan dia menjawab, karena sesungguhnya di dalam surat Al-Ikhlas ada sifatnya Ar-Rahman. Al-Ikhlas itu bagus. Pertama, sifat keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Senang sama isinya Pak, kandungannya memang bagus Al-Ikhlas. Orang baca Al-Ikhlas 3 kali itu seperti orang yang membaca Al-Quran khatam. Itu pahalanya. Ini diulang-ulang. Dan aku sangat mencintai untuk membacanya. Gak mau ganti surat dia Pak. Dia cuma senang baca Al-Ikhlas, gak mau ganti surat. Ayo, bid'ah gak ini? Bid'ah. Nabi gak ngelakuin, sahabat komplain. Tapi apa kata Nabi? Maka Rasul bersabda, beritahukanlah kepada dia, sesungguhnya Allah mencintai dia. Kelar Pak, sudah selesai. Ternyata yang dikomplain
sama sahabat justru orang yang dicintai Allah. Maka kita jangan ngeremehin yang baca Yasin mulu. Bisa jadi yang Yasinan terus itu orang-orang yang dicintai Allah karena cinta dengan Yasin. Bisa jadi yang sering baca surat-surat pilihan, baca Al-Muluk terus itu orang-orang yang dicintai Allah karena dia cinta dengan Al-Muluk. Maka kita baca Quran itu nggak masalah, Bapak khususin hanya surat ini saja, yang lain tidak dibaca nggak apa-apa. Yang penting niat Bapak itu mahabbah, niat Bapak senang dengan surat tersebut, niat Bapak senang dengan kalam Allah, niat Bapak senang dengan Al-Quran, maka Allah juga akan mencintai Bapak. Itu kita baca lagi. Hadis ini adalah dalil bahwa seseorang yang cinta dengan surat ini karena mengandung sifatnya Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah Al-Qur'an karena Allah dan bukan karena yang lainnya. Pak, apa sering baca Al-Waqiah? Oh, Al-Waqiah ini Ustaz enak. Dalamnya artinya bagus, lebih enak kalau dibaca, enggak masalah. Enggak apa-apa, walaupun enggak ada hadisnya. Maka namanya istidlal. Istidlal itu apa sih? Mencari dalil dengan berdasarkan hadis. Yang bisa mencari dalil itu ulama, Pak, bukan orang awam. Orang awam itu nggak bisa cari dalil hadis. Nah ini disampaikan ya bahwa mengulang-ulang surat-surat tertentu karena kita senang membacanya itu boleh. Hadis ini juga menjadi dalil tentang dibolehkannya mengkhususkan sebagian Al-Quran dengan adanya rasa cinta dengan apa yang dia baca dan memperbanyak membacanya dengan diulang-ulang dengan niat yang benar karena Allah. Jadi nggak apa-apa Bapak Yasinan dulu nggak masalah, boleh. Ustaz, kalau saya bukan Yasin, Ustaz, saya suka baca surat Al-Muzammil, terserah. Ustaz, saya senang baca surat Waqiah, terserah. Saya senang baca Al-Muluk, terserah. Yang penting Bapak bacanya karena Allah. Dan hadis ini juga menjadi dalil dibolehkannya membaca dua surat yang sama dalam rakaat pertama dan kedua. Enggak apa-apa, Pak. Boleh selain Fatihah. Fatihah memang dibaca terus kan, rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, keempat Fatihah, karena mau rukun sholat itu Fatihah. Nah sekarang baca surat yang sama boleh sahabat ini. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Ya makanya tarawih, coba tarawih 20 Al-Ikhlas kabeh, ya kan? Boleh Pak? Boleh, enggak apa-apa. Yang gimana? Kalau orang umpamanya bacaan pertamanya dia baca Al-Nasrah, yang kedua kalinya dia baca mesti bawakan tapi ke atas lagi, itu gimana? Ya itu nggak tertib boleh, tapi nggak afdol. Jadi termasuk afdol dalam bacaan itu urut. Jadi setelah Al-Ikhlas harusnya rakaat kedua Al-Falaq, itu kan. Kalau dia baca ini terus loncat ke atas ya boleh saja, nggak apa-apa. Cuma nggak afdol saja. Afdol itu lebih utama gitu loh. Jadi lebih utama itu tertibul mushaf. Jadi kalau sabihis rakaat pertama, rakaat kedua ke hadisul ghosyah. Tapi kalau diputer ya nggak masalah karena baca surat itu sunnah. Orang sholat nggak baca sholatnya sah nggak Pak? Sah. Ya. Artinya nanti kalau kita ketemu lagi nggak usah komplain. Itu boleh. Kok rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, rakaat pertama Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas mulu, ya silakan. Ya menghafalnya itu kok gimana? Kalau dia hafalnya itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa, yang penting Bapak ridho kalau dia imami. Kalau Bapak nggak cocok ya udah Bapak yang imam, kan simpel sebenarnya. Jadi sebenarnya enak-enak saja. Islam itu tidak mencari perdebatan. Islam itu lebih mencari perdamaian. Jadi dalam kasus ini kan makmumnya nggak cocok dengan imam Pak, nggak cocok ini karena imamnya hanya baca Al-Ikhlas terus. Maka ketika disowankan kepada Nabi, kata Nabi, kalau memang alasannya itu kenapa harus dilarang? Ya kalau memang alasannya dia cinta dengan surat tersebut, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bahkan Allah
menyampaikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada saya kalau Allah mencintai dia. Oh, cakep banget. Dalam artian rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua baca Al-Ikhlas lagi. Boleh, enggak apa-apa. Mana-mana aja. Silakan. Di koma. Dia baca ayat pertama misalnya Al-Haqqa Rasul, itu ditambah 10. Satu rakaat. Iya, rakaat pertama. At-Takasur dengan 10. Rakaat kedua Beda. boleh apa tidak? Ya. Boleh. Enggak apa-apa. Campur-campur boleh, Pak. Enggak apa-apa. Cuma enggak afdol. Afdolnya tertib. Afdolnya tertib. Meninggalkan afdol itu disebut dengan khilaful aula, artinya berbeda dengan keutamaan. Jadi bahasanya kan ada istilah afdol. Contoh kayak sholat paling afdol kan di rakaat di waktu awal waktu. Nah, Bapak sholat di tengah waktu boleh? Boleh. Di akhir waktu boleh, asalkan nggak keluar waktu. Ya kayak tadi kasusnya. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak, boleh. Dicampur-campur boleh, Pak. Yang penting masih Quran. Ya nggak boleh Fatihah setelahnya baca lagu, ya kan boleh. Atau Fatihah setelahnya baca yang bukan Quran kan nggak boleh, walaupun bahasa Arab. Yang penting Quran. Dicampur-campur, semisal dia baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, habis itu dilanjut inna fatahna laka fathan mubina. Boleh saja. Atau Bapak mungkin pas ngimamin karena nggak hafal itu ya, Allahu Akbar udah baca waladhdallin, Bapak baca Yasin, nggak hafal Ar-Rahman, boleh, nggak masalah. Ini kan dia habis satu surat Ditambah lagi. tambah 10 karena ada satu hadis yang bilang di zaman Nabi dia pengimam Quran. Jadi kalau dia ngimam itu selalu Ini hadisnya. Ya. Kullu. Tapi rakaat kedua baca surah misalnya Alam Nasroh, arti dulu lagi. Iya. Gak apa-apa. Udah ada ya. Itu boleh ya, aman-aman, insyaallah aman. Oh, lagi asik Anda ya. Yaudah Pak, kita lanjut lagi ya insyaallah ya. Jadi gak apa-apa itu boleh. Babu tajir menidai solihin, kita baca aja lah. Berperingatan untuk tidak menyakiti orang-orang soleh dan orang lemah dan orang miskin. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Keterangan dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk tidak menyakiti orang-orang beriman. Jadi kalau bisa Pak, jangan musuhan sama orang mukmin, itu larangan loh Pak. Kalau Bapak nggak senang habaib, terserah, tapi jangan musuhan. Udah, damai saja udah. Mereka orang beriman Pak, sholat mereka. Kalau Bapak nggak senang orang yang kunut, ya jangan benci dengan yang kunut, udah lah Pak. Ya, ini kita jujur saja di sini. Membenci orang beriman itu jangan, kecuali yang beriman melakukan dosa besar. Itu pun teks bencinya bukan menjauh, tapi membimbing kalau bisa. Ya, memberi bimbingan, memberi arahan. Tanpa adanya kesalahan yang mereka berhak untuk disakiti karenanya. Dan termasuk menyakiti mereka adalah dengan menghibah mereka, dengan menceritakan hal-hal yang jika mereka dengar, maka mereka tidak suka dengan hal tersebut, walaupun kenyataannya seperti itu. Lah ghibah ini termasuk menyakiti, walaupun memang ngelakuin, Ustaz dia itu maling loh Ustaz, ya tapi ya jangan diomongin lah. Kalau bisa kita cari solusi biar dia nggak jadi maling lagi, kan itu simpel. Ya, kita baca lagi. Fa amal yatima fala tamhar wa amma sa'ila fala tanhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Keterangan
Yang dimaksud dengan seorang-orang adalah di mana dia menguasai harta mereka dan mengambil hak mereka karena dia tahu anak yatim lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau zaman dulu Pak, rata-rata anak yatim itu kaya, punya kebun kurma, punya sawah. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang, anak yatim yang kaya itu anak yatim yang tinggal di yayasan. Itu kalau yang punya yayasan mau nakal Pak, cepet sugih, ya. Dapat sumbangan 50 juta, kasih anak yatim cuma 10, sisanya mobil, ya kan? Cepet kaya. Bener Pak, zaman sekarang ini anak-anak yatim yang kaya itu ya panti-panti itu. Makanya yang mengelola panti itu harus benar-benar ekstra hati-hati. Ya, jangan salah menggunakan harta sumbangan, karena itu haknya siapa? Anak yatim. Maka selayaknya kita menjadi pribadi yang baik kepada anak yatim, sebagaimana dalam hadis disampaikan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang mendapatkan kebaikan dari ahli rumah tersebut. Jadi yayasan yatim itu bagus kalau anak yatimnya diberlakukan seperti anaknya sendiri. Dan seburuk-buruknya rumah muslim adalah rumah yang terdapat anak yatim di dalamnya, namun mendapatkan keburukan dari ahli rumahnya. Anak yatimnya gak diopeni, gak dikasih ini, sampai kurus, sering nangis, gak ada yang sayang. Wah, ini bahaya. Mending anak yatimnya dibalikin ke mbahnya, dibalikin ke neneknya, itu lebih bagus. Kalau bapak gak bisa ngurus anak yatim, bapak kembalikan dia saja, ya. Dan kita dilarang untuk menghardik orang yang meminta-minta kepada kita. Gak boleh bentak-bentak orang ngemis itu gak boleh Pak. Dulu saya pernah ada jamaah, saya udah meninggal dia. Itu ada orang ngemis dibentak-bentak. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang ngemis kan gak dikasih, ya pergi tuh Pak. Ngapain harus dibentak-bentak? Gak kasih orang miskin ya rapopo, tapi bentak-bentak itu haram. Gitu loh. Paham ya? Ada orang ngemis, bapak gak mau ngasih, gak apa-apa. Boleh, nggak memberi orang miskin itu boleh. Karena memberi itu kan sedekah, sedekah kan nggak wajib. Paham Pak? Tapi bentak-bentak orang-orang ngemis itu hukumnya apa? Haram. Dalilnya wa ammasaila fala tanhar. Jadi jangan dibentak-bentak. Kamu minta mulu, jangan gitu udah. Gak ada Pak, maaf ya. Dan itu kan enak. Kalau saya bukan saya yang bentak-bentak, saya malah dibentak sama orang ngemis Pak. Pernah saya, Pak Ustadz, kasih cuma 2.000, mau mintanya 10.000. Pernah saya digituin. Ini bukannya saya yang dibentak, malah saya dibentak-bentak. Ibu-ibu di Pertamina sini ini yang biasa bapak suka jajan. Mak, ngemis tapi maksa. Malah kita diomelin. Ini yang harusnya ngomelin kan saya diminta. Malah nggak dimarahin, gimana ya? Makanya kalau ada pengemis-pengemis saya jadi kurang asik. Nggak tak kasih Pak, diem saja. Udah, nggak usah komen. Dikasih juga kayak gitu orangnya. Pada dikasih dia bilang, saya mau 10.000 Pak Ustadz. Tak, tunjukin dompet saya ini. Ini dompet saya kosong, ini gak ada isinya. Masih nggak percaya dia. Coba bayangin. Yang kayak gitu mah nggak usah dikasih Pak, betul Pak. Saya bukan provokasi di sini, tapi saya sudah pernah ngalamin saya. Gak usah dikasih gini aja. Kamu kaya tuh. Kamu kaya deh. Ya, iya, tapi kan kalau sekarang yang dikomelin malah yang ngasih. Kalau di Qurannya kan haram membentak yang ngemis. Ini yang ngasih malah diomelin kurang banyak katanya. Lah, terserah. Imam Qatadah berkata, jika tidak mau memberi, maka kita bisa menolak ya. Ini harusnya masuk. Kita bisa menolak dengan rahmat dan lembut. Jadi ya bilang nggak ada bu, nggak ada. Imam Ibrahim bin Adham berkata, sebaik-baiknya orang adalah mereka yang meminta-minta, karena mereka telah membawa bekal kita ke akhirat. Kalimat ini sebagai wujud bahwa beliau mencintai orang miskin, bahkan sekalipun mereka meminta-minta kepadanya. Kalau Bapak bisa seperti Ibrahim bin Adham, datang pengemis malah bilang alhamdulillah, bisa nggak Pak? Datang pengemis malah alhamdulillah bebanku berkurang. Mau berapa Bu? 1 juta. Ambilin 1 juta nih. Tabungan ini dititipin sama orang miskin. Nanti diambilnya di mana? Di akhirat. Jadi Ibrahim bin Adham itu kalau ada orang ngemis Pak justru seneng.
Kenapa? Orang mengemis itu adalah wasilah atau perantara tabungan kita di akhirat. Dulu ada jamaah saya yang sering nyumbang masjid. Ketika saya tanya, Pak, kok mau nyumbang masjid banyak-banyak? Ya kan, hakikatnya saya nggak nyumbang, Ustaz. Hakikatnya saya nitip. Loh, ini penting dipahami. Sebenarnya kita nggak nyumbang, Pak, kita nitip. Diambilnya kapan? Kalau udah mati baru diambil. Jadi Bapak kalau pengen ngambil sumbangan-sumbangan Bapak, silahkan mati dulu ya, nanti baru bisa ngambil sumbangan. Kan udah nitip banyak loh, di Ataqwa, di Muhajirin ya, di Yayasan Anak Yatim, silahkan Bapak panen. Tapi syaratnya harus mati dulu ya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.